Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Allah aku menyembah, dan kepada Nabi aku bersolawat. Saya Eva Aulia Ramadhani akan menyampaikan beberapa hal mengenai pelecehan seksual yang sering terjadi di kalangan masyarakat, baik dalam lingkup pendidikan juga. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah perilaku yang mengarah kepada seksual baik secara verbal maupun non-verbal. Perlunya kita mengetahui apa saja ciri-ciri dari pelecehan seksual tersebut, yang dimana agar dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, kita dapat mencegahnya atau mengatasinya dengan tegas. Ciri-ciri pelecehan seksual yang pertama yaitu seseorang menyentuh anggota tubuhmu dengan atau tanpa seizinmu. Hal ini akan menyebabkan korban tidak merasa nyaman dengan sentuhan-sentuhan tersebut. Dan jika seorang korban tidak mengambil langkah yang tegas, maka hal yang tidak diinginkan akan lebih berlanjut. Hal tersebut sangat tidak diinginkan. Mengapa? Karena dalam kasus pelecehan seksual sendiri, hal ini akan sangat-sangat merugikan bagi korbannya. Ciri-ciri pelecehan seksual yang kedua yaitu catcalling, atau seseorang yang memintamu atau mengajak untuk berkencan padahal seseorang itu tidaklah kamu kenal. Hal-hal tersebut biasa terjadi pada aplikasi-aplikasi online atau kencan-kencan online, yang dimana hal itu sangatlah berbahaya. Mengapa? Karena kita tidak tahu orang seperti apa yang akan kita temui dan seperti apa perilaku orang tersebut. Jadi sebaiknya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terlebih dahulu, contohnya dengan tidak menggunakan aplikasi-aplikasi kencan-kencan online, karena itu adalah salah satu sarana seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yang tentunya tidak kita inginkan. Yang ketiga, ciri-ciri dari pelecehan seksual yaitu seseorang sering melontarkan kata-kata lelucon kepadamu, dan kata-kata lelucon ini berbau dengan hal-hal seks. Biasanya dalam berteman, seringkali kita mendapati teman yang melontarkan kata-kata berbau seks kepada diri kita sendiri, dan itu merupakan hal yang tidak baik. Dan langkah yang harus kita ambil adalah menegur orang tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut membuat diri kita sendiri tidak nyaman, dan sebaiknya hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Pelecehan seksual yang keempat yaitu pelaku menempelkan anggota tubuhnya kepada korbannya. Hal ini biasa terjadi di ruangan-ruangan sempit seperti pada minibus. Pelecehan-pelecehan seksual di minibus atau tempat-tempat sempit lainnya biasa kita dapati. Mengapa demikian? Karena dalam situasi ini pelaku memiliki kesempatan lebih karena merasa orang-orang tidak memperhatikannya. Ciri-ciri yang kelima, seseorang mengajakmu berhubungan seks secara langsung ataupun secara tersirat. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena memiliki dampak negatif yang berkepanjangan. Hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan ciri-ciri dari pelecehan seksual yang marak terjadi di kalangan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, setelah saya menyebutkan ciri-ciri tadi, mungkin akan memberikan manfaat kepada kamu ataupun diri saya sendiri bila mana saya atau kamu mengalami situasi yang tidak menguntungkan seperti yang saya sebutkan tadi. Tentunya hal ini dapat membuat kita lebih waspada karena kita sudah mengetahui ciri-cirinya. Tentunya akan membuat kita waspada saat mengalami situasi-situasi seperti pelecehan seksual yang saya sebutkan tadi. Pelecehan seksual tentunya memiliki dampak yang sangat negatif bagi korban, yang mana dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan, dan pelaku yang mungkin saja tidak akan menyesal setelah melakukan itu. Jadi untuk kalian yang mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, tetap semangat dan suarakan pendapatmu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pembelaan dirimu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk yang mendengarkan. Tetaplah lindungi dirimu sendiri, karena pelindung terbaik adalah ragamu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.